Halo guys, di video kali ini saya ingin menanggapi statement dari pengamat-pengamat sepak bola yang belakangan ini sering lewat di timeline saya. Selama ini saya diam, tapi kali ini saya benar-benar kecewa dengan statement mereka. Syahwat kita memang harus dong lolos Piala Dunia. Kami juga akan senang jika lolos karena kami merasa berkontribusi juga. Tapi kalau targetnya bukan lolos Piala Dunia dan udah tahu pelatih itu bukan pesulap, buat apa dong pecat kami? Sebelum saya menutup mata, saya ingin melihat timnas saya masuk Piala Dunia. Apa yang Hamdan bisa lakukan? Apa yang orang gila pula ini bisa lakukan? Saya mau dong negara ini bangga gitu melihat timnasnya. Boleh dong. Just give your best. Whatever happens, I support you. I have no interest. Ada malam-malam tertentu yang terukir abadi dalam ingatan sebuah bangsa. Bukan karena gemerlap kemenangan, bukan karena pesta pora perayaan, melainkan karena sunyi yang memekakkan, karena air mata yang tumpah dalam diam. Senin, 13 Oktober 2025. Seharusnya ini menjadi malam di mana sejarah baru ditulis. Malam di mana Sang Garuda bersiap melebarkan sayapnya lebih tinggi dari sebelumnya. Namun takdir berkata lain. Langit yang kami kira akan menjadi saksi kejayaan justru runtuh menimpa jutaan mimpi. Selamat malam pemirsa. Selama 25 menit ke depan, kami tidak akan hanya melaporkan sebuah hasil pertandingan. Kami akan mengajak Anda menyelami setiap detiknya, merasakan setiap debar jantungnya, dan memahami setiap tetes air mata yang jatuh di jedah. Ini adalah kisah tentang perjuangan heroik yang dibungkam oleh 1 gol dan 1000 kontroversi. Ini adalah elegi untuk mimpi Piala Dunia 2026. Semua dimulai dengan optimisme yang meluap. Di bawah arahan Patrick Kluivert, skuad terbaik diturunkan. Di jantung pertahanan, kokoh berdiri Jay Itzes. Di lini tengah, sang metronom Tom Hayes siap mengatur irama. Dan di depan, Mauro Zylstra menjadi ujung tombak. Ini bukan tim yang datang untuk bertahan. Ini adalah tim yang datang untuk menang. Lihatlah ini. Sejak menit pertama, Irak dibuat tak berkutik. Garis pertahanan tinggi, pressing tanpa henti. Bola mengalir dari kaki ke kaki, seolah rumput jedah adalah halaman rumah mereka sendiri. Menit ke-8, sebuah roket dari kaki kiri Kelvin Verdong. Seluruh stadion menahan napas. Bola membentur, hanya menghasilkan sepak pojok. Namun pesan telah dikirim dengan sangat jelas. Indonesia tidak takut. Menit ke-14, orkestrasi serangan yang indah dari Tom Hayes. Sebuah umpan terobosan cerdas membelah pertahanan Irak. Mauro Zylstra menyambutnya, menembak. Ya Tuhan, diblok di detik terakhir. Begitu dekat, begitu dekat. Tekanan demi tekanan terus dilancarkan. Ranger dan Verdong menyisir dari kedua sayap, seolah memiliki paru-paru baja. Babak pertama, Indonesia mencatatkan 56% penguasaan bola dan melepaskan 7 tembakan ke arah gawang. Irak dipaksa bermain di luar zona nyaman mereka. Harapan itu tidak lagi hanya sebuah angan-angan. Harapan itu nyata, membakar di dada setiap pemain dan membahana di tribun supporter. Skor masih kacamata saat turun minum, tapi di ruang ganti dan di jutaan ruang keluarga di Indonesia, ada sebuah keyakinan yang sama. Ini adalah malam kita. Ini pasti malam kita. Babak kedua dimulai. Strategi diubah untuk menambah daya gedor. Ragnar Oratmangowan dan Ole Romeni masuk. Sinyal jelas, Indonesia menginginkan gol, menginginkan kemenangan. Menit ke-65, inilah momennya. Umpan silang mendatar dari sisi kiri. Bola jatuh dengan sempurna di kaki Kevin Dick yang berdiri bebas. Ia menendak, tapi tenaganya terlalu lemah. Bola hanya menggelinding pelan ke pelukan kiper Jalal Hasan. Wajah Dix menyiratkan segalanya, sebuah penyesaran yang teramat dalam. Sebuah peluang emas yang mungkin tak akan datang 2 kali. Dan benar saja, peluang itu tidak pernah datang lagi. Sebaliknya,
yang datang adalah petaka. Menit ke-76, seorang pemain muda, Zidane Iqbal, lepas dari kawalan. Satu tentuhan, dua sentuhan. Ia meliuk, mencari ruang, lalu melepaskan tembakan mendatar yang mematikan. Marten pas terbang, tapi bola itu seperti peluru perak meluncur tanpa ampun merobek jala gawang dan merobek jutaan hati rakyat Indonesia. 1-0. Dalam sekejap, suara riuh di stadion berubah menjadi keheningan yang menyakitkan. Mimpi yang dibangun selama 76 menit runtuh dalam hitungan detik. Namun di tengah kepedihan itu, ada luka lain yang terasa lebih perih. Luka yang disebabkan oleh ketidakadilan. Wasit Manning asal Tiongkok menjadi sosok antagonis utama malam itu. Lihatlah ini, sebuah terjangan brutal ke kaki Kevin Dix. Seharusnya kartu merah. Tidak, hanya kartu kuning. Lalu ini, di dalam kotak penalti, wajah Dix ditampar. Pelanggaran. Penalti? Tidak, wasit bergeming. VAR yang seharusnya menjadi mata keadilan, malam itu seolah buta dan tuli. Puncaknya, wasit justru memberikan tendangan fairing bebas untuk Irak. Di titik inilah kesabaran habis. Para pemain tahu, mereka tidak hanya melawan 11 pemain Irak, mereka juga melawan kekuatan tak terlihat yang merenggut hak mereka untuk bertarung secara adil. Mereka kalah bukan karena tidak berjuang, mereka kalah karena keadilan tak berpihak. Dan akhirnya peluit panjang itu berbunyi, menandakan akhir dari segalanya. Lihatlah Tom Hay, sang jenderal tengah lapangan yang sepanjang laga berlari tanpa lelah, kini tak sanggup lagi berdiri. Ia menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainan kesayangannya. Mimpi ini adalah segalanya baginya. Lihatlah oleh Romeni, matanya kosong menatap langit jedah seolah bertanya, mengapa? Bahkan simpati dari lawan tak mampu membangunkannya dari mimpi buruk ini. Dari ujung ke ujung lapangan, pemandangannya sama. Air mata, tatapan kosong, dan pundak yang lunglai. Mereka telah memberikan segalanya, keringat, darah, dan jiwa mereka. Tapi malam ini segalanya terasa tidak cukup. Duka itu menular. Dari lapangan, naik ke tribun. Ribuan supporter yang rela menempuh jarak ribuan kilometer kini ikut menangis bersama para pahlawan mereka. Shin Taeyong, Shin Taeyong, Shin Taeyong. Lalu sesuatu yang luar biasa terjadi. Di tengah lautan duka, sebuah nama dipanggil. Bukan nama pemain yang ada di lapangan, bukan nama pelatih saat ini, tapi sebuah nama dari masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Selama hampir 20 menit, gema itu tak berhenti. Shin Taeyong. Itu bukan lagi sekedar seruan, itu adalah sebuah mantra, sebuah doa, sebuah protes sunyi terhadap arah yang terasa hilang. Sebuah panggilan kepada jiwa pejuang yang pernah membuat mereka percaya bahwa melawan raksasa pun bukan hal yang mustahil. Malam itu, di tengah kekalahan, rakyat Indonesia menyuarakan kerinduan terdalam mereka. Rasa sakit ini tidak hanya terasa di stadion. Di tanah air, suara hati bangsa ikut bergema, seperti yang disampaikan oleh pejabat Kemenpora Hamdan Hamedan dengan suara bergetar. Sebelum saya menutup mata, saya ingin melihat timnas saya masuk Piala Dunia. Apa yang Hamedan bisa lakukan? Apa yang orang gila pula ini bisa lakukan? Saya mau dong negara ini bangga gitu melihat timnasnya. Boleh dong. Just give your best. Whatever happens, I support you. I have no interest. Juga suara dari mantan orang dalam tim JJ yang menyuarakan kekecewaan atas proses yang terasa terputus di tengah jalan. Halo guys, di video kali ini saya ingin menanggapi statement dari pengamat-pengamat sepak bola yang belakangan ini sering lewat di timeline saya. Selama ini saya diam, tapi kali ini saya benar-benar kecewa dengan statement mereka. Syahwat kita memang harus dong lolos Piala Dunia.
Kami juga akan senang jika lolos karena kami merasa berkontribusi juga. Tapi kalau targetnya bukan lolos Piala Dunia dan udah tahu pelatih itu bukan pesulap, buat apa dong pecat Lalu, kami? apa yang tersisa dari malam yang kelam ini? Apa yang kita bawa pulang selain luka dan kekecewaan? Yang tersisa adalah bukti. Bukti bahwa perjuangan telah diberikan hingga batas akhir. Bukti bahwa air mata yang tumpah di Jeddah adalah air mata cinta, bukan penyesalan. Dan yang terpenting, bukti bahwa cinta bangsa ini pada tim nasionalnya tidak akan pernah padam, meskipun didera kekalahan paling menyakitkan sekalipun. Mimpi Piala Dunia 2026 memang telah berakhir. Halaman buku telah ditutup dengan tinta kesedihan. Tapi ini bukanlah akhir dari cerita. Karena setiap kali Garuda terluka, ia akan selalu menemukan kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Hari ini kita menangis bersama, tapi besok kita akan kembali berdiri bersama. Siap untuk terbang lagi, lebih tinggi dan lebih kuat. Karena Garuda mungkin terluka, tapi ia tidak pernah patah.